satu alat yang itu bernama Wiloder. Baik, saya akan Wiloder ini berfungsi untuk ada barket atau keranjang merupakan komponen utama dari Wiloder. Komponen ini memiliki fungsi dari menggali, memuat material batu, pasir, kayu sehingga mengangkut barang. Wiloder memiliki ukuran dan desain berbeda-beda yang dapat disesuaikan dengan kondisi pekerjaan. Misalnya barket besar digunakan untuk area perhutanan karena dapat mengangkut batang dan ranting pohon dalam jumlah banyak. Lalu komponen yang kedua ada boom. Boom yaitu bagian penghubung antara barket dengan badan Wiloder. Boom sebaiknya tidak terlalu pendek karena dapat mempengaruhi pekerjaan dalam proses pemuatan barang ataupun material ke tempat yang tinggi. Lalu selanjutnya ada boom silinder. Boom silinder ini merupakan tersusun atas boom silinder pada Wiloder tersusun atas dua silinder hidrolik yang terdapat di setiap sisi boom. Boom silinder berfungsi untuk mengatur proses pengangkatan dan penurunan boom saat sedang mengangkut material. Komponen ini harusnya cukup kuat dalam mengangkat beban yang mempunyai bobot besar. Lalu selanjutnya ada linkage. Bagian ini berfungsi menghubungkan bagi-bagian yang berputar secara bersamaan melalui suatu pin. Meskipun terlihat sederhana, bagian ini mempengaruhi bagian barket bergerak dan miringkan ketika silinder diaktifkan. Lalu ada barket silinder. Barket silinder ini merupakan bagian konfigurasi agar operator dapat mengiringkan barket ke arah depan untuk mengeruk material masuk ke dalam barket sekaligus gerakan membuang material. Lalu selanjutnya ada back-crank yang terletak pada bagian sini, yaitu back-crank adalah bagian yang menghubungkan boom, barket, silinder dan barket. Komponen ini memungkinkan seorang operator dapat memiringkan barket karena dapat berfungsi sebagai tuas sederhana yang dapat berputar di bagian tengah. Lalu ada selanjutnya ada ring atau pelek. Dan tires atau ban merupakan bagian untuk paling penting menunjang mobilitas Wiloder. Ban dan pelek ini memiliki ukuran yang cukup besar karena harus menahan beban yang berat namun tetap dapat bergerak di tanah yang keras dan tidak mudah rusak saat menginjak permukaan yang kasar ataupun bergelombang. Selanjutnya ada Excel. Lalu selanjutnya ada Excel. Masih pada bagian ban, namun bagian ini berfungsi agar Wiloder dapat berbelok dengan mudah. Excel atau gardan merupakan bagian depan dan belakang di antara ban dengan ukuran yang besar. Lalu selanjutnya ada diferensial yang terletak di bawah bagian mesin, terletak pada bagian belakang dan fungsinya berada di bagian
Final drive atau bracket group atau grup rem merupakan sebuah kesatuan yang berada di dalam ban wheel loader. Final drive sendiri tersusun atas sejumlah sistem roda gigi dan merupakan titik terakhir dan mengubah daya menjadi torsi tinggi ketika disalurkan ke bagian roda. Lalu ada transmisi. Beberapa jenis wheel loader memiliki transmisi menggunakan vektor torsi. Namun ada juga yang menggunakan transmisi hidrostatik. Transmission yang terdapat pada wheel loader menggunakan roda gigi agar dapat bekerja di bagian kecepatan pada saat di tingkat torsi. Lalu ada engine-nya. Engine mesin merupakan bagian paling penting bagi sebuah alat perak termasuk wheel loader ini. Mesin menjadi sumber tenaga utama dengan mengubah bahan bakar menjadi suatu daya yang dapat menggerakkan sistem penggerak, sistem hidrolik, dan sistem lainnya yang dapat pada wheel loader. Mesin pada alat berat umumnya dirancang secara khusus agar dapat menghasilkan tenaga yang besar, namun tetap efisien pada operasikan meskipun berada di area atau lingkungan kerja yang ekstrim. Lalu selanjutnya ada kabin. Terakhir ada kabin yang menjadi tempat bagian operator saat sedang mengoperasikan wheel loader. Kabin ini dilengkapi oleh peralatan keamanan yang kuat dan jarak pandang yang jelas agar tidak menghalang apapun selain dibuat lebih nyaman. Kabin juga tempat pemantau yang efisien agar operator tetap waspada terhadap lingkungan di sekitar area. Melakukan atau menjelaskan komponen pada alat berat ekskavator. Yang pertama yaitu ada bracket. Bracket bentuknya seperti keranjang untuk menunjang fungsi utama ekskavator untuk mengeruk atau memindahkan tanah pasir atau batu. Bentuknya layak sebuah keranjang besi dan jari-jari di ujung beda ini menjadi ciri khas dari ekskavator. Lalu selanjutnya ada parket silinder yang terletak pada bagian atas tuh. Parket silinder adalah penggerak sistem hidrolik berbentuk silinder, tepatnya pada arem atau lengan ekskavator. Fungsi parket silinder untuk menggerakkan parket untuk atau mengayun. Lalu selanjutnya ada arem. Arem berfungsi untuk mengayunkan parket lebih jauh sehingga mampu menunjang fungsi lebih tinggi atau jauh. Dan selanjutnya ada juga arem silinder letak pada bagian atas. Arem silinder adalah penggerak hidrolik memiliki bentuk seperti tabung yang dapat di bagian bom ekskavator. Fungsi untuk menggerakkan arem untuk mengayun. Selanjutnya ada boom. Boom adalah bagian lengan yang lebih besar yang terhubung langsung ke ekskavator. Fungsi boom adalah untuk mengayunkan arem. Arem lebih jauh tinggi lagi sehingga jauh bergerak. Parket bisa lebih jauh. Lalu selanjutnya ada boom silinder. Boom silinder merupakan penggerak hidrolik yang terdapat pada boom. Benda ini berfungsi untuk menggerakkan boom agar bisa bergerak naik turun. Silinder ini sama seperti arem silinder dan parket silinder. Namun dalam sebuah ekskavator umumnya memiliki dua boom. Trek. Kaki ekskavator biasanya disebut dengan trek. Trek ini terbuat dari rantai besi
rata yang dijajarkan menyerupai trek. Trek ini berguna untuk menggerakkan dalam medan apapun. Lalu ada swing drive. Swing drive berfungsi sebagai engser antara bodi ekskavator dengan trek ekskavator. Benda ini yang menggerakkan bodi ekskavator dapat berputar 360 derajat. Lalu selanjutnya ada kabin. Kabin adalah ruang pengoperasian dan pengendalian ekskavator. Lalu selanjutnya ada engine. Benda ini ada belakang bodi ekskavator, fungsi untuk meletakkan mesin atau mengangkat pompa hidrolis yang digunakan sebagai penggerak ekskavator.